Demi melunasi utang, ibu paksa aku jadi istri kedua pria tua kaya. Namun hal mengejutkan terungkap saat malam pertama dengannya. Namaku Amelia. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil bernama Karanganyar, tempat di mana sawah hijau membentang, luas dan udara pagi masih terasa segar. Hidup di sini memang sederhana, tapi bukan berarti tanpa masalah, terutama bagi keluargaku. Aku adalah anak tunggal Bu Tuti, seorang ibu yang telah lama menjanda setelah ayah meninggal dunia saat aku masih kecil. Ayah dulu bekerja sebagai buruh tani, sementara ibu mengelola warung kecil di depan rumah kami. Namun, beberapa tahun lalu, perusahaan penggilingan padi tempat ibu bekerja bangkrut. Sejak itu, hidup kami semakin sulit. Kami harus bergantung pada pinjaman dari rentenir lokal Pak Joko untuk bertahan hidup. Pak Joko adalah pria paruh baya dengan senyum licik yang selalu membuatku merinding. Dia sering datang ke rumah kami dengan wajah ramah, tapi di balik ketenangannya, tersimpan ancaman-ancaman halus yang bisa membuat siapa saja merasa takut. Awalnya, utang kami hanya sedikit, cukup untuk membeli beras dan obat-obatan untuk ibu yang mulai sakit-sakitan. Tapi entah bagaimana, jumlahnya terus bertambah hingga mencapai angka yang mustahil kami lunasi. Hari ini, seperti biasanya, Pak Joko datang lagi ke rumah kami. Aku sedang menyapu halaman depan ketika melihat mobil tua miliknya berhenti tepat di depan pintu. Hatiku langsung ciut mendengar suara mesinnya yang kasar. Ia turun dengan langkah tenang, membawa setumpuk dokumen di tangannya. Wajahnya tampak lebih serius daripada biasanya. "Bu Tuti ada?" tanyanya tanpa basa-basi. "Iya, ada," jawabku pelan, hampir berbisik. Aku membuka pintu dan mempersilahkan dia masuk. Dari dapur, ibu keluar dengan ekspresi cemas. Wajahnya pucat, mungkin karena sudah menduga apa tujuan kedatangan Pak Joko kali ini. Setelah mereka duduk di ruang tamu, aku memilih berdiri di ambang pintu, menyimak percakapan mereka. Aku tidak tahu persis apa isi pembicaraan mereka, tapi dari gerakan tubuh ibu yang semakin tegang, aku tahu situasinya semakin buruk. "Bu Tuti, saya sudah bersabar sekian lama. Utang Anda sudah menumpuk. Saya butuh solusi konkret sekarang," ujar Pak Joko dengan nada dingin namun tegas. Suaranya menusuk telingaku, membuatku gemetar. Ibu mencoba menjelaskan bahwa ia belum punya cukup uang untuk melunasinya, tapi Pak Joko sama sekali tidak memberikan kelonggaran. Ia bahkan memperingatkan bahwa jika utang tidak segera dilunasi, maka rumah kami akan disita. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiran tentang ancaman Pak Joko terus menghantuiku. Aku tahu ibu pasti juga tidak bisa tidur. Ketika jam menunjukkan pukul 12 malam, aku mendengar suara isak tangis dari kamar ibu. Aku mendekat dan mengetuk pintunya pelan. "Ibu, apa aku bisa masuk?" tanyaku ragu-ragu. Ketika pintu dibuka, kulihat wajah ibu yang lelah dan basah oleh air mata. Ia duduk di tepi ranjang, menunduk dalam-dalam. Aku duduk di sampingnya, meraih tangannya yang dingin. "Maafkan Ibu Nisa," katanya dengan suara bergetar. "Ibu tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kalau saja ayahmu masih ada." Aku memeluknya erat, mencoba menenangkan. Meski dalam hati aku merasa putus asa, aku tidak ingin menunjukkannya kepada ibu. Aku harus kuat untuknya. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang tidak pernah kuduga terjadi. Ibu mengajakku duduk di meja makan sore itu. Matanya tampak redup, seolah ia baru saja mengambil keputusan besar yang menyakitkan. "Nisa," panggilnya pelan. "Ada satu cara agar kita bisa melunasi utang kita." Aku menatapnya penasaran. "Cara apa, Bu?" Ibu menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Haji Fadil, kamu ingat dia, kan? Dia tetangga jauh kita yang kaya raya. Dia sudah lama tertarik padamu, dan sekarang dia bersedia membantu kita melunasi semua utang kita jika kamu mau menikah dengannya." Duniaku seakan runtuh mendengar kata-kata itu. Menikah dengan orang tua, itu bukan impianku. Bahkan itu adalah mimpi buruk terburukku. Tapi melihat wajah ibu yang penuh harap,
Aku tidak tega menolak begitu saja. "Tidak, Bu. Aku tidak mau." Bentakku spontan, lalu menyesal karena nada suaraku terdengar begitu keras. Ibu menghela napas panjang. "Nisa, tolong pikirkan baik-baik. Ini demi kita berdua. Tanpa bantuannya, kita tidak akan bisa bertahan hidup." Aku terdiam. Otakku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban. Apakah benar ini satu-satunya jalan? Apakah aku harus mengorbankan masa depanku hanya untuk melunasi utang keluarga? Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Setiap kali aku melihat wajah ibu yang semakin lesu, hatiku semakin tercabik-cabik. Aku mulai mempertimbangkan tawaran itu, meskipun rasanya seperti memakan racun. Suatu sore, aku melihat Haji Fadil lewat di depan rumah kami. Ia mengendarai mobil mewahnya dengan sopir pribadi. Tubuhnya tinggi, tapi sudah bungkuk akibat usia. Meski demikian, ia tampak gagah dengan sorban putih yang melingkar di kepalanya. Aku sempat bertanya-tanya, kenapa pria seperti dia rela menikahi gadis seusiaku? Akhirnya, setelah berhari-hari bergulat dengan pikiran dan perasaan, aku memutuskan untuk menyetujui permintaan ibu. Bukan karena aku rela, tapi karena aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak ingin melihat ibu terus-menerus menderita. Jika menikah dengan Haji Fadil adalah harga yang harus kubayar, maka aku akan melakukannya. Malam, sebelum pernikahan, aku duduk sendirian di tepi kolam ikan kecil di belakang rumah. Langit gelap penuh bintang, tapi hatiku kosong. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, atau bagaimana hidupku nanti. Yang aku tahu, segalanya tidak akan pernah sama lagi. Namun, dalam diam, aku berjanji pada diriku sendiri. Apapun yang terjadi, aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap kuat untuk ibu dan untuk diriku sendiri. Pernikahan itu berlangsung begitu cepat, seperti angin yang menyapu tanpa memberi kesempatan untuk bernapas. Aku bahkan tidak sempat merasakan apapun, selain rasa kosong yang menghantui setiap langkahku. Ibu tampak lega, meski wajahnya masih terlihat pucat. Baginya, ini adalah awal dari kehidupan baru, kebebasan dari utang dan tekanan Pak Joko. Tapi bagiku, ini adalah awal dari mimpi buruk yang tak pernah kuinginkan. Upacara pernikahan dilangsungkan secara sederhana di rumah Haji Fadil, sebuah rumah megah dengan dinding putih bersih dan halaman luas yang dipenuhi bunga-bunga. Semua tamu undangan datang dengan senyum ramah, tapi aku bisa merasakan tatapan mereka yang menusuk, seolah-olah mereka tahu persis siapa aku. Gadis miskin yang menikahi pria tua demi uang. Haji Fadil sendiri tampak tenang, hampir terlalu tenang. Ia tersenyum padaku sesekali, tapi sorot matanya membuatku merasa aneh. Ada sesuatu dalam dirinya yang sulit kutebak. Apakah ia benar-benar tertarik padaku, atau apakah ini hanya transaksi bisnis baginya? Namun, bukan Haji Fadil yang menjadi pusat perhatian malam itu, melainkan Ratna, istri pertamanya. Ratna adalah wanita yang sangat cantik, dengan kulit putih mulus dan rambut hitam panjang yang selalu disisir rapi. Usianya mungkin sekitar 40-an tahun, jauh lebih muda daripada Haji Fadil. Saat pertama kali melihatnya, aku langsung merasa tidak nyaman. Tatapannya tajam, dingin, dan penuh kebencian, seperti seekor singa betina yang siap menyerang mangsa barunya. "Selamat datang di keluarga kami," katanya ketika kami bertemu untuk pertama kalinya di ruang tamu. Suaranya lembut, tapi ada nada sinis yang tidak bisa kuhindari. "Semoga kita bisa saling memahami." Aku hanya mengangguk pelan, mencoba tersenyum meski hatiku gemetar. Aku tahu ini akan sulit, sangat sulit. Hari-hari pertama sebagai istri kedua Haji Fadil tidak seperti yang kubayangkan. Aku pikir aku akan mendapatkan sedikit waktu untuk diriku sendiri, tetapi ternyata semua orang di rumah ini memiliki pandangan tentang siapa aku. Para pekerja rumah tangga, misalnya, sering berbisik-bisik saat aku lewat. Mereka memandangku dengan campuran kasihan dan cemoohan. Beberapa di antaranya bahkan terang-terangan menghindariku. Tapi yang paling menyakitkan adalah sikap Ratna. Ia jarang berbicara langsung denganku, tapi setiap kali kami bertemu,
Ia selalu menemukan cara untuk menyindirku. "Kamu pasti sangat beruntung ya, Nisa?" Katanya suatu pagi ketika kami bertemu di dapur. Dari desa kecil langsung masuk ke rumah besar seperti ini. Banyak orang yang iri padamu. Aku menahan napas, berusaha menahan amarah. "Aku tidak meminta semua ini, Kak Ratna," jawabku pelan. Ini situasi yang sulit bagi semua orang." "Oh, tentu saja," balasnya dengan nada manis palsu. "Tapi kamu harus ingat satu hal. Di sini, aku tetaplah istri pertama. Jangan pernah lupa posisi dirimu." Namun, bukan hanya Ratna yang membuat hidupku semakin sulit. Hubungan antara aku dan Haji Fadil juga terasa canggung. Dia jarang berbicara denganku, kecuali untuk hal-hal praktis seperti jadwal makan atau pengaturan tidur. Setiap kali aku mencoba membuka percakapan, dia hanya menjawab dengan kata-kata pendek dan formal. Aku merasa seperti boneka yang dibeli dan ditempatkan di rumah ini tanpa tujuan jelas. Suatu sore, aku duduk sendirian di taman belakang rumah, menikmati angin sejuk sambil memandangi kolam ikan. Pikiranku kembali ke Karanganyar, ke masa-masa ketika hidup masih sederhana, meski sulit. Aku merindukan ibu, meskipun dia sering menangis karena merasa bersalah telah memaksaku melakukan ini. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki di belakangku. Ketika aku menoleh, aku melihat Ratna berdiri di sana dengan wajah datar. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya dingin. "Aku hanya ingin sendirian sebentar," jawabku pelan. Ia berjalan mendekat, lalu duduk di kursi lain, di dekatku. "Sebenarnya, aku penasaran. Apa alasanmu menerima pernikahan ini?" Aku terdiam sejenak, tidak yakin bagaimana menjawabnya. Akhirnya, aku berkata, Aku melakukannya demi ibu. Kami punya banyak utang, dan aku tidak punya pilihan lain." Ratna tertawa pelan, namun suaranya terdengar seperti cambukan. "Jadi, kamu rela mengorbankan harga dirimu demi uang? Menarik sekali." "Bukan seperti itu," protesku, tapi Ratna sudah berdiri dan berjalan pergi sebelum aku selesai bicara. Namun, ada satu hal yang mengganggu pikiranku lebih dari sikap Ratna. Suatu hari, ketika aku sedang membersihkan lemari di kamar yang diberikan Haji Fadil untukku, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di sudut lemari. Kotak itu tertutup, rapat, dan sepertinya sudah lama tidak dibuka. Rasa penasaranku mengalahkan logika. Aku membuka kotak itu perlahan, dan di dalamnya aku menemukan beberapa surat tua yang tampak usang. Surat-surat itu ditulis tangan dengan tinta pudar, dan nama pengirimnya adalah Indah. Sebelum aku sempat membaca isi surat-surat tersebut, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Ratna masuk dengan wajah marah. "Apa yang kamu lakukan di sini?" bentaknya. Ia langsung merebut kotak itu dariku dan menatapku dengan mata penuh kemarahan. "Jangan pernah menyentuh barang-barang milik Haji Fadil." "Lagi!" Aku mundur selangkah, takut. "Maaf, aku tidak tahu kalau itu penting." "Penting?" ulangnya dengan nada dingin. "Itu adalah masa lalu yang seharusnya tidak diketahui oleh siapapun, termasuk kamu." Setelah itu, Ratna pergi meninggalkanku dengan perasaan bingung dan gelisah. Siapa Indah? Apa hubungannya dengan Haji Fadil? Dan kenapa Ratna begitu marah ketika aku menemukan kotak itu? Malam itu, aku berbaring di tempat tidurku, memikirkan semua kejadian yang terjadi hari ini. Aku sadar bahwa hidup di rumah ini tidak akan mudah. Ada terlalu banyak rahasia yang disembunyikan, terlalu banyak teka-teki yang belum terpecahkan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap kuat, meski rasanya dunia sedang menekanku dari segala arah. Malam pertama. 2 kata itu saja sudah cukup untuk membuatku merasa mual sepanjang hari. Aku tahu ini adalah bagian dari pernikahan, tapi pikiran tentang berbagi ruang pribadi dengan Haji Fadil, seorang pria tua yang hampir tidak aku kenal, membuatku ingin lari jauh-jauh. Namun, aku tidak punya pilihan.
Ini adalah konsekuensi dari keputusan yang telah aku ambil, meskipun pada dasarnya aku dipaksa oleh keadaan. Hari itu, suasana di rumah terasa lebih tegang daripada biasanya. Ratna tampak sibuk mengatur segala sesuatu, mulai dari dekorasi kamar tidur hingga menu makan malam. Ia berjalan mondar-mandir seperti seorang komandan, memberikan instruksi kepada para pekerja rumah tangga dengan nada suara yang keras dan tajam. Setiap kali pandangan kami bertemu, ia hanya memberiku senyuman dingin yang membuatku semakin gelisah. Ini akan menjadi malam yang penting, katanya padaku ketika kami berpapasan di koridor sore itu. Pastikan kamu tidak mengecewakan Haji Fadil. Aku hanya mengangguk pelan, tidak yakin harus menjawab apa. Hatiku dipenuhi oleh campuran rasa takut, marah, dan penasaran. Apa yang sebenarnya akan terjadi malam ini? Ketika matahari mulai tenggelam, aku dipanggil ke kamar mandi utama untuk persiapan. Para pembantu rumah tangga membantuku mempersiapkan diri, mulai dari membersihkan tubuhku hingga mengenakan gaun pengantin sederhana yang disediakan oleh Haji Fadil. Gaun itu indah, dengan warna putih gading dan sulaman bunga-bunga halus di bagian pinggirnya. Tapi bukannya merasa cantik, aku justru merasa seperti boneka yang sedang dipakaikan kostum untuk sebuah sandiwara. Setelah semua persiapan selesai, aku duduk di tepi tempat tidur besar di kamar utama, menunggu kedatangan Haji Fadil. Jantungku berdebar-debar tak karuan. Pikiranku dipenuhi oleh bayangan-bayangan buruk tentang apa yang mungkin akan terjadi malam ini. Aku bahkan sempat mempertimbangkan untuk melarikan diri. Tapi kemudian aku ingat pada ibu dan utang keluarga kami. Aku tidak bisa menyerah begitu saja. Beberapa menit kemudian, pintu kamar terbuka. Haji Fadil masuk dengan langkah pelan. Ia mengenakan setelan jubah tradisional berwarna hitam, dengan sorban putih melingkar di kepalanya. Wajahnya tampak tenang, hampir terlalu tenang, dan sorot matanya tidak seperti biasanya, lebih lembut, lebih manusiawi. "Apa kamu baik-baik saja?" Tanyanya dengan suara rendah, mendekatiku perlahan. Aku mengangkat wajahku, mencoba menyembunyikan ketakutan dalam tatapanku. "Iya, saya baik-baik saja," jawabku terbata-bata. Haji Fadil tersenyum tipis, lalu duduk di sampingku. "Aku tahu ini sulit bagimu, Nisa. Aku juga tahu bahwa pernikahan ini bukanlah pilihanmu. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku tidak akan memaksamu melakukan apapun yang tidak kamu inginkan." Aku terkejut mendengar kata-katanya. Selama ini, aku selalu menganggapnya sebagai pria tua yang egois dan hanya tertarik pada transaksi bisnis. Tapi ucapan barusan membuatku merasa ada sesuatu yang lebih dalam dirinya. "Kenapa kamu mau menikahi saya?" Tanyaku tanpa sadar. Suaraku bergetar antara rasa penasaran dan ketidakpercayaan. Haji Fadil terdiam sejenak, seolah-olah memikirkan jawabannya dengan hati-hati. "Ada banyak alasan, Nisa. Salah satunya adalah karena aku kesepian. Aku sudah hidup lama, memiliki banyak harta, tapi jarang merasa benar-benar bahagia. Kehadiranmu di sini mungkin bisa mengubah itu." Jawabannya membuatku bingung. Apakah dia serius? Atau apakah ini hanya cara lain untuk membuatku merasa bersalah jika menolaknya? Namun, malam itu tidak berakhir seperti yang kubayangkan. Alih-alih merasa terjebak atau dimanfaatkan, aku justru merasakan kehangatan dalam sikapnya. Haji Fadil tidak memaksaku untuk melakukan apapun. Sebaliknya, ia menghabiskan waktu berbicara denganku, bercerita tentang masa mudanya, tentang cinta pertamanya, dan tentang kehidupan yang telah ia jalani selama ini. Suaranya lembut, penuh refleksi, dan entah kenapa, aku merasa nyaman mendengarkannya. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Kenapa dia begitu tertarik padaku? Apakah ada rahasia lain di balik semua ini? Dan kenapa Ratna begitu posesif terhadapnya? Pikiran-pikiran itu terus menghantuiku, bahkan setelah malam itu berakhir. Ketika aku akhirnya berbaring di tempat tidur, aku tidak bisa tidur. Otakku terus berputar, mencoba mencerna semua yang terjadi hari ini. Aku baru saja mulai merasa sedikit tenang ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar kamar. Aku langsung terjaga, berusaha mendengarkan dengan seksama. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarku.
Jantungku berdebar cepat, takut kalau itu Ratna yang datang untuk menghina atau memarahiku lagi. Namun ternyata itu salah. Pintu kamar terbuka perlahan, dan sosok yang masuk adalah Haji Fadil. Ia tampak ragu-ragu, seolah-olah tidak yakin apakah boleh masuk atau tidak. "Nisa, kamu belum tidur?" tanyanya pelan. "Belum, Pak Haji," jawabku pelan. Duduk di tempat tidur. Ia berdiri di samping pintu, menatapku dengan ekspresi aneh. "Maaf mengganggumu. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan." Aku mengangguk, meskipun dalam hati aku merasa was-was. Apalagi yang ingin dibicarakannya? Haji Fadil berjalan mendekat, lalu duduk di kursi di samping tempat tidur. Ia menunduk sejenak sebelum akhirnya berkata, "Ada satu hal yang selama ini aku simpan sendiri. Mungkin ini saat yang tepat untuk memberitahumu." Aku menegakkan tubuhku, siap mendengarkan apapun yang ingin dikatakannya. Aku tidak tahu apa yang akan keluar dari mulutnya, tapi aku merasa ini akan menjadi sesuatu yang penting. "Aku pernah memiliki seorang kekasih dulu," katanya pelan. "Namanya Indah. Dia adalah wanita yang sangat aku cintai, tapi dia meninggal beberapa tahun lalu, dan sejak itu aku merasa hampa. Semua harta dan kekayaan ini tidak ada artinya tanpa seseorang untuk berbagi cerita dan tawa." Aku terdiam, tidak yakin harus berkomentar apa. Ceritanya terdengar begitu pribadi, begitu menyedihkan. "Ketika aku melihatmu, aku melihat sesuatu yang mirip dengannya," lanjutnya. "Bukan secara fisik, tapi dalam cara kamu melihat dunia. Kamu punya keberanian dan kelembutan yang sama dengannya. Itu sebabnya aku memilihmu." Hatiku terasa berat mendengar pengakuannya. Aku tidak tahu apakah aku harus merasa bersalah, karena dibandingkan dengan orang yang begitu istimewa baginya, atau merasa lega, karena akhirnya aku tahu alasannya. "Terima kasih sudah memberitahuku," kataku pelan. Aku tidak tahu harus berkata apa." Haji Fadil tersenyum tipis, lalu bangkit dari kursi. "Tidak apa-apa. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak melihatmu sebagai alat untuk melunasi utang. Aku ingin kita bisa saling memahami." Setelah itu, ia meninggalkan kamarku, meninggalkanku sendirian dengan pikiran yang semakin kacau. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bukan karena ketakutan, tapi karena semua yang terjadi malam ini terasa begitu jauh dari ekspektasiku. Beberapa hari setelah malam pertama yang tak terduga, aku mulai merasakan perubahan kecil dalam hubunganku dengan Haji Fadil. Meskipun kami masih jarang berbicara panjang lebar, ada sesuatu yang berbeda dalam cara ia memandangku, lebih lunak, lebih penuh rasa hormat. Aku tidak tahu apakah itu karena pengakuannya tentang Indah, atau mungkin karena sikapku sendiri yang mulai sedikit melunak terhadapnya. Namun, meskipun ada perkembangan positif dalam hubungan kami, keberadaan Ratna tetap menjadi bayang-bayang yang mengganggu. Ia semakin sering menyindirku, baik secara langsung maupun melalui para pekerja rumah tangga. Setiap kali aku masuk ke ruangan, pembicaraan mereka langsung berhenti. Aku bisa merasakan tatapan menusuk di punggungku, seolah-olah mereka semua menilai dan mencemooh keputusanku untuk menikahi Haji Fadil. Tapi yang paling membuatku penasaran adalah kotak surat-surat tua yang sempat kudapati di lemari beberapa waktu lalu. Ratna telah merebutnya dariku saat itu. Tapi aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Siapa Indah? Apa hubungannya dengan Haji Fadil? Dan kenapa Ratna begitu marah ketika aku menemukan kotak itu? Suatu sore, ketika Haji Fadil sedang keluar rumah untuk urusan bisnis, aku memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Aku tahu ini berisiko besar, tapi rasa penasaranku sudah tak tertahankan lagi. Jika aku ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini, aku harus mengetahui isi kotak itu. Aku mulai dengan mencari-cari di seluruh kamar utama, tempat aku pertama kali menemukan kotak tersebut. Namun kotak itu tidak ada di sana. Aku kemudian beralih ke ruang kerja Haji Fadil, sebuah ruangan besar dengan rak buku tinggi hingga ke langit-langit. Di sini, aku menemukan banyak dokumen penting, foto-foto lama, dan barang-barang pribadi
lainnya. Tapi kotak kayu itu tetap tidak ada. Setelah hampir 1 jam mencari tanpa hasil, aku mulai merasa putus asa. Mungkin Ratna telah membawanya ke kamarnya sendiri, atau bahkan telah membuangnya. Tapi tepat ketika aku hendak menyerah, mataku menangkap sesuatu yang mencurigakan di balik salah satu rak buku. Di sudut ruangan, ada sebuah ceruk kecil yang tertutup oleh tirai tebal. Aku mendekatinya perlahan, hati-hati agar tidak membuat suara berisik. Ketika aku menyingkap tirai itu, aku menemukan kotak kayu yang sama persis dengan yang kudapati sebelumnya. Kali ini, tidak ada yang menghalangi jalan. Aku membawa kotak itu ke meja kerja Haji Fadil dan membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada segumpal surat-surat tua yang tampak rapuh karena usia. Beberapa surat masih terlipat rapi, sementara yang lainnya agak kusut. Semua surat itu ditulis oleh seorang wanita bernama Indah, dengan alamat pengirim yang sama. Sebuah desa kecil bernama Cibinong. Ketika aku mulai membaca surat-surat itu, rahangku nyaris terjatuh. Isinya adalah curhatan cinta antara Indah dan Haji Fadil, atau nama aslinya Pak Fadil, sebelum ia menjadi kaya raya. Dari surat-surat itu, aku mengetahui bahwa mereka pernah menjalin hubungan asmara yang sangat mendalam, meskipun pada saat itu status sosial mereka sangat berbeda. Indah adalah seorang gadis biasa dari desa, sementara Fadil hanyalah buruh bangunan muda yang bekerja keras untuk membangun masa depan. Namun, ada satu surat yang membuatku benar-benar terkejut. Surat itu ditulis beberapa bulan sebelum Indah meninggal dunia. Dalam surat itu, Indah mengungkapkan bahwa dia sedang hamil anak Fadil, tapi dia memutuskan untuk tidak memberitahunya karena takut hubungan mereka akan hancur akibat tekanan keluarga dan masyarakat. Jadi, inilah alasannya, gumamku pelan, sambil menatap surat itu dengan tangan gemetar. Pikiranku dipenuhi oleh realisasi baru. Ratna mungkin adalah anak dari Indah dan Haji Fadil. Itu sebabnya Ratna begitu posesif terhadapnya, dan juga kenapa ia begitu marah ketika aku menemukan kotak ini. Namun, di tengah-tengah kekacauan pikiranku, aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Aku langsung panik, menyadari bahwa aku sedang berada di ruang kerja Haji Fadil tanpa izin. Aku buru-buru memasukkan surat-surat itu kembali ke dalam kotak, dan berusaha menyembunyikannya di balik tirai. Tapi aku terlambat. Pintu ruangan terbuka dan Ratna masuk dengan wajah dingin. Matanya langsung menangkap kotak di tanganku. Aku, tahu kamu akan kembali ke sini, katanya sinis, mendekatiku dengan langkah mantap. Kamu tidak pernah puas ya? Selalu ingin tahu hal-hal yang tidak seharusnya kamu ketahui. Aku mundur selangkah, mencoba menahan ketakutan. Ratna, Aku tidak tahu kalau ini sesuatu yang penting. Aku tidak bermaksud. Diam, bentaknya suaranya memantul di dinding-dinding ruangan. Apa kamu sudah membacanya? Aku terdiam, tidak yakin apakah aku harus mengakui atau tidak. Akhirnya, aku memilih untuk berkata jujur. Ya, aku sudah membacanya. Maafkan aku tidak tahu kalau ini rahasia besar. Ratna menatapku dengan amarah yang membara. Tapi kemudian, ekspresinya berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap, seperti campuran kesedihan dan kebencian. Indah adalah ibuku, katanya pelan, suaranya bergetar. Dan Haji Fadil adalah ayahku, tapi dia tidak pernah tahu tentang aku sampai beberapa tahun lalu, ketika aku datang kepadanya dan memberitahunya siapa aku. Dia langsung menerimaku sebagai istri pertamanya, tapi dia tidak pernah benar-benar melihatku sebagai anaknya. Baginya, aku hanyalah alat untuk menyelamatkan namanya. Aku terkejut mendengar pengakuannya. Aku tidak menyangka bahwa Ratna menyimpan luka yang begitu dalam. Tapi di sisi lain, aku juga merasa kasihan padanya. Ia telah hidup bertahun-tahun dengan kebohongan dan kebencian, tanpa pernah merasa benar-benar dicintai oleh orang yang seharusnya menjadi ayahnya. Kenapa kamu tidak memberitahunya? Tanyaku pelan, mencoba menenangkan suasana. Karena aku tidak mau dia merasa bersalah. Jawabnya keras. Aku hanya ingin dia mencintaiku seperti seorang suami, bukan seperti seorang ayah. Tapi sekarang, dengan kehadiranmu, ia berhenti.
Sejenak menatapku dengan mata penuh kemarahan. Nah, semua rencanaku hancur. Setelah itu, Ratna merebut kotak itu dariku dan meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata pun. Aku duduk di kursi kerja, merasa bingung dan cemas. Apa yang akan terjadi jika Haji Fadil mengetahui tentang ini? Apa Ratna akan membalas dendam padaku karena telah menemukan rahasia ini? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Otakku terus berputar, mencoba mencerna semua informasi yang kudapatkan hari ini. Aku sadar bahwa rumah ini penuh dengan rahasia dan kebohongan, dan aku tidak tahu bagaimana caranya keluar dari situasi ini tanpa menyakiti siapapun. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa diam saja. Aku harus mencari cara untuk menghadapi semua ini, meskipun itu berarti aku harus mengambil risiko besar. Hari-hari setelah penemuan kotak surat-surat tua itu terasa seperti berjalan dalam bayangan. Setiap langkah yang aku ambil di rumah ini dipenuhi oleh ketegangan yang tak terucapkan. Ratna semakin agresif, hampir seperti seekor singa betina yang merasa wilayahnya direbut. Aku tahu bahwa ia tidak akan tinggal diam setelah mengetahui bahwa aku telah membaca rahasia besar tentang dirinya dan Haji Fadil. Aku mencoba menjalani hari-hariku dengan tenang, tapi sulit untuk melupakan perasaan cemas yang selalu menghantui. Setiap kali aku bertemu Ratna di koridor atau ruang tamu, tatapannya dingin dan menusuk, seolah-olah ia sedang merencanakan sesuatu untuk menjatuhkanku. Para pekerja rumah tangga juga mulai bersikap lebih kasar kepadaku. Beberapa di antaranya bahkan sengaja memperlambat pelayanan mereka jika aku meminta sesuatu. Aku tahu ini semua adalah hasil dari hasutan Ratna. Namun, yang paling membuatku khawatir adalah hubunganku dengan Haji Fadil. Sejak malam pertama, kami mulai membangun sedikit kenyamanan satu sama lain. Tapi sekarang, aku merasa ragu apakah aku harus memberitahunya tentang rahasia yang kudapatkan. Apakah dia akan marah padaku karena menyelidiki kehidupan pribadinya? Atau apakah dia akan merasa lega karena akhirnya mengetahui kebenaran? Suatu pagi, saat sarapan di meja makan besar, suasana begitu tegang hingga rasanya napasku pun ikut tertahan. Haji Fadil duduk di ujung meja, membaca koran dengan ekspresi datar seperti biasa. Ratna duduk di sisi lain, menggerakkan sendok tehnya dengan gerakan yang terlalu dramatis. Sedangkan aku hanya bisa menunduk sambil memainkan makanan di piringku tanpa nafsu. "Kamu tampak tidak enak badan, Nisa," kata Haji Fadil tiba-tiba. Suaranya lembut namun penuh rasa ingin tahu. Aku mendongak, mencoba tersenyum meski hatiku gelisah. "Tidak apa-apa, Pak Haji. Mungkin hanya kurang tidur." Ratna tertawa pendek, suaranya seperti cambukan. "Mungkin karena terlalu banyak pikiran, ya? Maklum saja. Kan hidupmu sekarang jauh lebih nyaman dibandingkan dulu." Aku menahan napas, mencoba menenangkan diri agar tidak bereaksi berlebihan. Tapi komentar-komentarnya semakin sering dan semakin menusuk. Ia bahkan mulai menyebarkan rumor kepada para tamu undangan yang datang ke rumah ini. Beberapa dari mereka mulai memandangku dengan tatapan curiga, seolah-olah aku hanyalah seorang intruder yang berniat mengambil alih seluruh kekayaan keluarga. Namun, ada satu hal yang membuatku semakin yakin bahwa Ratna bukan hanya sekadar posesif terhadap Haji Fadil. Suatu sore, saat aku sedang berada di dapur untuk mengambil segelas air, aku secara tidak sengaja mendengar percakapan antara Ratna dan Salah, satu pembantu rumah tangga. Pembicaraan mereka terdengar samar-samar pada awalnya. Tapi ketika aku mendekat perlahan, aku berhasil menangkap beberapa kalimat yang cukup mencengangkan. "Dia harus disingkirkan," kata Ratna dengan nada rendah tapi tajam. "Jika dia tetap tinggal di sini, semua rencanaku akan gagal." Pembantu itu tampak ragu-ragu. "Tapi, Bu Ratna, bagaimana caranya?" "Aku sudah bicara dengan Pak Joko," balas Ratna cepat. "Dia akan membantu kita. Kita tinggal menunggu waktu yang tepat." Darahku langsung berdesir saat mendengar nama Pak Joko disebut. Rentenir itu ternyata masih terlibat dalam kehidupan keluargaku. Aku tidak tahu persis apa rencana mereka, tapi aku yakin bahwa ini berkaitan dengan upaya untuk mengusirku dari rumah ini. Setelah percakapan itu selesai, aku buru-buru meninggalkan dapur sebelum mereka menyadari keberadaanku. Aku masuk ke kamarku, hatiku berdebar-debar tak karuan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Kalau aku memberitahu Haji Fadil tentang rencana Ratna,
Aku khawatir dia tidak akan percaya padaku. Tapi kalau aku diam saja, aku mungkin akan menjadi korban dari konspirasi mereka. Malam itu aku memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Aku tahu bahwa rekaman CCTV di rumah ini mungkin bisa memberikan jawaban atas apa yang sedang direncanakan Ratna. Berbekal informasi dari salah satu teknisi rumah yang pernah memperbaiki sistem keamanan, aku berhasil menemukan ruangan kecil tempat server CCTV disimpan. Aku masuk ke ruangan itu dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang melihatku. Setelah beberapa menit mencari-cari, aku akhirnya menemukan rekaman CCTV dari minggu lalu. Ketika aku memutar rekaman tersebut, aku merasa tubuhku membeku. Di layar, aku melihat Ratna sedang bertemu dengan Pak Joko di depan gerbang utama rumah. Wajah mereka serius, dan sepertinya mereka sedang membicarakan sesuatu yang penting. Aku memperbesar gambar untuk melihat lebih jelas. Dari gerakan bibir mereka, aku tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan, tapi aku cukup yakin bahwa mereka sedang berbicara tentang aku. Setelah beberapa menit, Pak Joko menyerahkan sesuatu kepada Ratna, mungkin dokumen atau amplop. Lalu mereka berpisah. Hatiku berdenyut keras saat menyadari apa yang terjadi. Ratna bekerja sama dengan Pak Joko untuk menjebakku. Mereka pasti sedang mencari cara untuk mengeluarkanku dari rumah ini. Entah dengan memfitnahku atau membuat skenario lain yang bisa merusak reputasiku di mata Haji Fadil. Namun, aku tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu nasibku ditentukan oleh mereka. Aku memutuskan untuk mengumpulkan semua bukti yang bisa aku dapatkan. Selain rekaman CCTV, aku juga menyimpan salinan surat-surat tua dari Indah yang sempat kubaca sebelumnya. Semua bukti ini akan menjadi senjata bagiku jika Ratna benar-benar melancarkan rencananya. Beberapa hari kemudian, suasana di rumah semakin mencekam. Ratna mulai menunjukkan taringnya dengan lebih terang-terangan. Ia bahkan mulai menyebarkan dokumen palsu yang menyatakan bahwa aku tidak memiliki hak waris atas harta Haji Fadil. Para pekerja rumah tangga mulai menghindariku, seolah-olah aku adalah ancaman bagi stabilitas rumah ini. Tapi aku tidak menyerah. Aku tahu bahwa kebenaran akan selalu menang pada akhirnya. Yang harus kulakukan sekarang adalah mencari momen yang tepat untuk mengungkap semua kebohongan ini di hadapan Haji Fadil dan seluruh keluarga. Hari ulang tahun Haji Fadil adalah momen yang telah aku tunggu-tunggu. Aku tahu ini adalah kesempatan terbaik untuk mengungkap semua kebenaran. Tentang siapa Ratna sebenarnya, tentang persekongkolannya dengan Pak Joko, dan tentang masa lalu Haji Fadil yang masih menjadi misteri baginya. Aku tidak bisa membiarkan kebohongan terus berlanjut. Aku harus mengambil langkah besar ini, meskipun risikonya sangat tinggi. Sejak pagi, suasana di rumah sudah sibuk dengan persiapan pesta. Para pekerja rumah tangga berlarian ke sana kemari, mendekorasi ruang tamu dengan bunga-bunga segar dan lampu-lampu hias. Ratna tampak lebih tenang dari biasanya, seolah-olah ia sedang menikmati kemenangannya atas aku. Ia tersenyum ramah kepada para tamu undangan, tapi aku tahu bahwa di balik senyum itu ada rencana licik yang sedang dirancangnya. Aku sendiri merasa gugup, tapi juga teguh dalam tekad. Semalam suntuk, aku mempersiapkan semuanya. Rekaman CCTV, salinan surat-surat tua dari Indah, dan dokumen palsu yang Ratna buat untuk mencoreng namaku. Aku menyimpan semuanya di tas kecil yang selalu kubawa di sisiku, bersiap untuk menggunakannya saat waktunya tiba. Pesta dimulai pada sore hari. Tamu-tamu mulai berdatangan, termasuk beberapa kerabat dekat Haji Fadil, tetangga, hingga pejabat lokal yang sering bekerja sama dengannya dalam bisnis. Semua orang tampak bahagia, tertawa, dan bercanda di tengah musik dangdut yang diputar lembut di latar belakang. Tapi aku tidak bisa menikmati suasana itu. Pikiranku hanya fokus pada satu hal, bagaimana caranya membuat semua orang mendengarkan kebenaran. Setelah acara makan malam selesai, Haji Fadil naik ke panggung kecil yang didirikan di halaman belakang rumah. Ia berdiri di depan mikrofon, memberikan pidato singkat tentang rasa syukurnya atas hidup yang telah ia jalani selama ini. Terima kasih kepada semua yang hadir di sini, katanya dengan suara hangat. Tanpa kalian, aku tidak akan bisa seperti sekarang. Kehidupan ini adalah anugerah, dan aku bersyukur bisa menjalaninya bersama keluargaku. Aku memperhatikan ekspresi wajahnya ketika ia menyebut kata keluarga.
Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatku merasa bahwa ia benar-benar ingin memperbaiki hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Mungkin ini adalah saat yang tepat. Setelah pidato Haji Fadil selesai, aku maju perlahan ke arah panggung. Semua mata tertuju padaku, termasuk Ratna yang langsung menatapku dengan ekspresi waspada. Aku bisa merasakan jantungku berdebar keras, tapi aku mencoba tetap tenang. "Maaf Pak Haji," kataku pelan, namun cukup keras agar semua orang bisa mendengarku. "Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Ini penting." Haji Fadil menatapku dengan heran, tapi kemudian ia mengangguk. "Silakan, Nisa. Apa yang ingin kamu katakan?" Aku menarik napas panjang, lalu mulai berbicara. "Selama ini, saya diam karena saya tidak yakin apakah saya punya hak untuk mengungkap apa yang saya ketahui. Tapi sekarang, saya merasa ini adalah saat yang tepat bagi semua orang untuk mengetahui kebenaran." Semua orang terdiam, menatapku dengan penuh rasa penasaran. Aku melihat Ratna mulai gelisah, tangannya gemetar di sisi tubuhnya. "Saya tahu siapa sebenarnya Bu Ratna," lanjutku. Suaraku semakin mantap. "Dia adalah anak hasil hubungan antara Bapak dan almarhumah Bu Indah. Surat-surat yang ditulis oleh Bu Indah membuktikan hal itu." Aku mengeluarkan salinan surat-surat tua dari tas kecilku dan menyerahkannya kepada Haji Fadil. Wajah Haji Fadil langsung berubah. Matanya melebar, dan ia mulai membaca surat-surat itu dengan tangan gemetar. Ratna mencoba menghentikannya, tapi ia terlalu terkejut untuk berkata apapun. "Tidak hanya itu," kataku. Suaraku semakin kuat. "Bu Ratna juga bekerja sama dengan Pak Joko untuk menjebak saya agar masuk ke rumah ini. Mereka berencana untuk mengusir saya dengan memfitnah saya sebagai wanita oportunis yang hanya ingin mengambil alih harta keluarga. Saya memiliki bukti rekaman CCTV yang menunjukkan pertemuannya dengan Pak Joko." Aku mengeluarkan ponselku dan memutar rekaman CCTV di layar besar yang ada di panggung. Semua tamu undangan terdiam, menonton rekaman itu dengan mata terbelalak. Ratna terlihat putus asa, wajahnya pucat pasi. Setelah beberapa detik hening yang panjang, Haji Fadil akhirnya angkat bicara. Suaranya bergetar, namun penuh emosi. "Ratna, apakah ini benar?" Ratna menunduk dalam-dalam, air mata mengalir deras di pipinya. "Ya, Pak Haji. Maafkan saya. Saya hanya ingin melindungi diri saya sendiri. Saya takut kalau Nisa akan mengambil posisi saya." Haji Fadil terdiam sejenak, menatap Ratna dengan campuran rasa kecewa dan iba. "Aku memaafkanmu, Ratna. Tapi aku tidak bisa mempertahankan statusmu sebagai istri pertama. Kamu telah memanipulasi banyak hal demi keuntungan pribadi, dan itu tidak bisa diterima." Ratna menangis terseduh-seduh, tapi aku bisa melihat bahwa ada rasa lega di wajahnya. Sepertinya ia sudah mengetahui bahwa kebohongannya pasti akan terbongkar suatu hari nanti. Haji Fadil kemudian berbalik ke arahku. "Dan kamu, Nisa, aku tidak tahu harus berkata apa. Kamu telah berani mengungkap kebenaran, meskipun itu sulit. Terima kasih." Aku hanya bisa tersenyum. Hatiku dipenuhi oleh perasaan lega yang tak terkira. Akhirnya, semua rahasia ini terungkap, dan aku tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, kehidupan di rumah megah ini mulai berubah. Ratna memutuskan untuk meninggalkan rumah dan memulai hidup baru dengan tabungan kecil yang diberikan Haji Fadil. Meskipun ia sempat menjadi antagonis utama dalam ceritaku, aku tidak bisa sepenuhnya membencinya. Aku tahu bahwa ia juga korban dari kebohongan yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Hubunganku dengan Haji Fadil semakin membaik. Kami mulai berbicara lebih banyak, saling memahami, dan membangun hubungan yang lebih manusiawi. Aku tidak lagi merasa seperti boneka yang hanya ada di sini demi uang. Sebaliknya, aku merasa bahwa aku memiliki tempat di sini, sebagai seseorang yang dihormati dan dicintai. Ibu juga mulai pulih dari tekanan hidup yang dialaminya selama ini. Dengan utang yang sudah dilunasi, kami bisa bernapas lega dan menjalani hidup tanpa rasa takut. Namun, yang paling penting adalah aku belajar untuk tidak menyerah pada situasi yang sulit.
Meskipun awalnya aku merasa seperti korban dari keadaan, aku berhasil menemukan kekuatan untuk melawan dan memperjuangkan kebenaran. Itu adalah pelajaran yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku.